Salam dan selamat pagi saudara dalam Kristus. Apa kabar semua? Dan semoga saya harap semua sudah berada di depan TV masing-masing ataupun gadget masing-masing bersama keluarga dan baik di mana jua kita berada. Saya pasti kita pada pagi ini sudah mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Ya. Ini merupakan satu respon dalam kehidupan kita mengenai kasih karunia Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita. Jadi saudara, sebenarnya kita tidak layak pun untuk menghadap Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, maka kita dilayakkan. Malah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan leka saudara, mari kita sama memfokuskan hati dan pikiran kita supaya kita boleh beribadah secara ikhlas, jujur kepada Tuhan pada pagi ini. Jadi ayat pengenalan kita dipetik daripada Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, inilah surat Rasul Paulus menasihati kita supaya kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih ataupun pekerjaan Tuhan melalui Yesus Kristus di kayu salib. Maka kita diperdamaikan dengan Tuhan. Mari kita meresponkannya bersama-sama dalam ibadah kita pada pagi ini. Kita belajar, kita mendengar, kita memuji, kita belajar mendengar firman Tuhan, kita memuji Dia dalam nyanyian pujian kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih Tuhan karena kasih anugerah-Mu yang sangat besar kepada kami Tuhan, sehingga kami layak digelar anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Bapa kami di syurga, pada pagi ini kami ingin datang ke hadirat-Mu untuk menyembah, memuji dan memuliakan dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami Bapa supaya kami kuat dalam fizikal kami, di dalam rohani kami Tuhan, untuk melayani-Mu pada pagi ini Tuhan. Biarlah kami dapat belajar juga daripada firman-Mu yang akan kami dengar melalui pembacaan dan juga khotbah yang akan disampaikan Tuhan. Pakai semua yang telah pun berusaha Tuhan, terutamanya IT kami, untuk menjayakan ibadah ini pada pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi mari kita semua berdiri, kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan telah tiba saatnya. Katakan kiri kananmu, telah tiba saatnya. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang kudus dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita katakan sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa,
bersembah satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, mari kita mengangkat sekali lagi lagu ini bersama-sama. Katakan keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terima sukacita daripada syurga. Haleluya, haleluya. Hey. Mari kita katakan bersama. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku.
Mari kita mengangkat sekali lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilangkan kuasaku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Mari kita mengangkat sekali lagi, kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan bersama, haleluya, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu Tuhan, oh hanya bagimu. Oh haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahan-Mu, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesungguhan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menyenang kehendaknya di hidupku.
Rohmu, ku bawa hatiku, penyembahanku. Kau semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya ya Tuhan, segala pujian syukur Tuhan. Oh, kami naikkan hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Haleluya. Oh benar Bapa, kami mau setia padamu ya Tuhan. Oh, kami mau jadi hamba yang berkenan kepadamu. Oh, kami mau mengikutimu ya Yesus. Oh, haleluya ya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, segala pujian bagimu ya Tuhan, kami mengangkatnya bagimu. Haleluya, haleluya Tuhan. Shalom dan selamat pagi semua. Pembacaan pertama pada pagi ini diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat pertama hingga 9, pasal yang ke-42 ayat pertama hingga 9. Di bawah tajuk hamba Tuhan, ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai,
sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Ia memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan. Itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ayat yang terakhir, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak aku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Inilah firman Tuhan. Shalom. Bacaan Perjanjian Baru, Efesus pasal 2, mulai daripada ayat 1 hingga 10. Dahulu kamu mati secara rohani karena kamu tidak taat kepada perintah Allah, dan kamu berdosa. Pada masa itu hidup kamu mengikut cara hidup yang jahat daripada orang di dunia ini. Kamu mentaati penguasa roh-roh jahat di angkasa, yaitu roh yang sekarang menguasai orang yang tidak taat kepada Allah. Sebenarnya dahulu kita semua seperti mereka. Kita hidup mengikut tabiat manusia dan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki tubuh dan fikiran kita. Seperti orang lain, kita pun kena kemurkaan Allah. Tetapi Allah sangat berbelas kasihan dan Dia sangat mengasihi kita. Sehingga sementara kita mati secara rohani, karena pelanggaran kita, Dia menghidupkan kita semula bersama-sama Kristus. Kamu sudah diselamatkan oleh rahmat Allah. Karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita semula bersama-sama Dia supaya kita memerintah dengan Kristus di surga. Allah melakukan hal itu supaya pada zaman yang akan datang, semua orang akan mengetahui rahmat-Nya yang tidak terhingga itu. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Kristus Yesus. Hal itu demikian karena dengan rahmat Allah, kamu diselamatkan oleh sebab kamu percaya kepada Yesus. Penyelamatan itu bukan hasil usaha kamu sendiri, melainkan kurnia Allah. Oleh itu, kamu tidak mempunyai alasan untuk bercakap besar tentang hal itu. Kita ciptaan Allah, dan karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus, Allah telah menjadikan kita untuk mengamalkan perbuatan baik yang sudah disediakannya untuk kita lakukan. Inilah firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri bagi menghormati pembacaan Injil. Pembacaan Injil Kudus Tuhan kita, Yesus Kristus diambil dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ke-11. Kemuliaan kepada Kristus penyelamat kita. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyeru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membongkok dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu,
Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Inilah Injil Kristus. Kemuliaan kepada Kristus Tuhan kita. Oke, selamat pagi jemaat saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada pagi ini kita datang semula dengan satu tujuan ini, yaitu mendengar firman Tuhan. Jadi seperti yang kita telah baca di dalam Markus pasal 1 ayat 4 sampai ke 11, tapi fokus kita pada pagi ini dengan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-11, yaitu bila mana waktu Yesus keluar daripada air setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, langit terbuka, lalu suara Allah Bapa dari surga mengisytiharkan siapa Yesus dengan berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi apa maksud 3 perkara penting dalam suara Bapa dari surga ini tentang Yesus Kristus? Itu yang kita akan huraikan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal dengan anak-Mu Yesus Kristus, yang Engkau kasihi, yang Engkau sangat berkenan kepadanya. Kami berdoa, Engkau berbicaralah kepada kami. Kami ingin mengetahui dengan lebih lanjut, dengan lebih dalam, siapa Yesus yang Engkau sebut sebagai anak-Mu ini, supaya kami teguh dalam iman kami, dalam kami hidup di dunia ini. Hamba-Mu siap untuk dipakai, Roh Kudus Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema yang saya angkat pada pagi ini ialah tema yang paling populer, yang biasa kita dengar dan juga yang disebut di dalam Alkitab sendiri, yaitu Yesus adalah anak Tuhan. Jesus is the Son of God. Jadi apa arti Yesusnya sebagai anak Tuhan? Dari mana kita mendapat pengertian yang dalam, yang betul tentang Yesusnya anak Tuhan? Bukan karena kita telah menemuinya daripada orang mengajar kita, bukan oleh karena kita telah banyak belajar buku-buku, tetapi kita belajar tentang Yesus itu anak Tuhan dari mulut Bapanya sendiri, dari Alkitab itu sendiri. Orang dunia tidak akan paham terma ini. Apabila orang dunia ini mendengar bahwa Yesus itu kita sebut sebagai anak Tuhan, Son of God, lalu dunia berpikir, wah Tuhan kamu tuh ada istri kah? Lalu dia beranak. Itu pengertian manusia. Tetapi bagi kita tidak akan keliru dengan hal ini. Sebab Tuhan kita itu maha mulia, maha berkuasa dan penuh dengan authority. Jadi apabila kita sebut Yesus sebagai anak Tuhan, pikiran kita bukan berpikiran sebagai seorang lelaki yang beristri, lalu mereka berhubungan dan melahirkan anak. Bukan. Pengertian kita tentang Yesus anak Tuhan lain. Sebab itu yang diajar Alkitab. Jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita fokus dalam ayat yang ke-11. Apabila Yesus keluar dari air setelah dibaptis, langit terbuka, lalu Allah Bapanya di surga mengisytihar, bercakap siapa dia. Dia berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." 3 perkataan. Allah anakku yang kukasihi, aku berkenan. 3 perkara. Jadi poin yang pertama, saudara, ianya frasa yang berbunyi, "Engkaulah anakku." Allah sendiri, Bapa sendiri dari surga, mengisytiharkan Yesus yang baru keluar dari air itu sebagai anaknya. Jadi peristiwa pembaptisan ini, saudara, adalah peristiwa pertabalan Yesus sebagai Raja. Memang dia datang untuk menjadi Raja. Seperti yang dijanjikan Allah Bapa kepada David ataupun kepada Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7.
Dikatakan bahwa anak keturunanmu nanti akan menggantikan engkau. Aku akan menjadi bapaknya, dia akan menjadi anakku. Dan dia akan memberkati. Dia akan menjadi perkasa dan memerintah untuk selama-lamanya. Jadi di sini, apabila Yesus keluar daripada air, permulaan misi penyelamatannya. Disinilah ia ditabarkan sebagai raja yang dijanjikan. Jadi disinilah Bapa itu sendiri menyebut dia sebagai anakku yang kukasihi. Ini adalah pengesahan Yesus sebagai anak Tuhan yang unik. Ya, unik sekali. Ya, bukan seperti yang saya katakan dari awal tadi, bukan karena Allah itu turun ke dunia ini lalu mencari istri dan beranak, tidak. Dia datang ke dunia ini menggenapi nubuatan secara mukjizat kepada dunia ini melalui keturunan Daud. Itu sebabnya Daud menulis dalam Mazmur pasal yang kedua ayat ke-7 katakan, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Jadi di dalam Mazmur pasal 2 ayat 7 lagi, Daud telah menyanyikan nubuatan ini. Bila mana nanti Yesus ini akan datang, bila mana ketetapan yang Tuhan telah tetapkan itu, dan dia akan berkata, anakku, engkau. Apakah kita mendengar itu waktu Yesus dibaptiskan, engkau adalah anakku. Sebab di Mazmur sudah sebut dia sebagai anak dia. Dia telah memperanakkan dia pada hari ini. Nah, Yesus sebagai anak Tuhan adalah gelaran, adalah satu gambar tentang Yesus itu adalah Tuhan. Dalam kata lain, setiap kali kita melihat frasa atau gelaran anak Tuhan, Son of God, itu tandanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan anak Tuhan dalam arti kata anak yang melahirkan daripada seorang perempuan hasil daripada perhubungan, tidak. Anak Tuhan ini sebab dia datang dari Bapa itu sendiri, bahwa Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Dalam kata lain, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi. Sebab Yesus mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa, esensi yang sama dengan Bapa. Ya, tidak apa yang ada dalam Bapa itulah dia. Dalam kata lain, apabila kita melihat Yesus, kita sedang melihat Bapa itu sendiri, sebab keduanya sama hakikat. Jadi Yesus adalah manifestasi Tuhan itu sendiri dalam rupa manusia. Dia menyatakan dirinya kepada manusia di dalam bentuk manusia. Jadi bagaimana lagi Tuhan itu dapat menyatakan dirinya, memberitahu siapa dirinya kepada manusia? Dia menyatakan dirinya secara jelas, secara terang di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah manifestasi Tuhan itu sendiri dalam rupa manusia. Dan itu telah kita belajar di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 dan 14. Ayat 1 Yohanes katakan, pada mulanya adalah firman, yaitu Logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi siapa firman itu? Siapa dalam bahasa siapa Logos ini? Firman itu. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Sebab pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Logos. Dalam kata lain, pada mulanya adalah Yesus. Ya, Logos itu bersama-sama dengan Allah. Hakikat, berkongsi, memiliki hakikat dan esensi yang sama. Dan sebenarnya firman itu adalah Allah. Jadi anak Tuhan itu adalah gelaran yang diberikan kepada Yesus, menandakan bahwa dia adalah Tuhan. Akhirnya, semakin jelas di dalam ayat yang ke-14, bila Yohanes menulis, firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu, ayat 14, telah menjadi manusia. Jadi apabila firman itu telah menjadi manusia, maka kita sedang melihat Allah yang sebenarnya. Dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan ia dikandung oleh Maria, oleh Roh Kudus. Ya, ini suatu mukjizat yang luar biasa. Di dalam Lukas pasal 1, ayat yang ke-15, waktu dia menjelma menjadi manusia, jawab malaikat itu kepadanya, yaitu Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan menaungi Maria. Nah, dalam kata lain, Maria akan dikandung oleh karena perbuatan ajaib oleh Tuhan itu sendiri, oleh Roh Kudus.
Jadi anak yang kau akan lahir itu, kata dia, akan disebut kudus, anak Allah. Artinya Tuhan itu sendiri menjelma menjadi manusia. Jadi pada pembaptisan Yesus, secara salah ia memulakan peranannya sebagai dia yang diurapi Tuhan. Dalam kata lain, peristiwa pembaptisan Yesus adalah suatu majelis sorga, seluruh alam semesta, pertabalan Yesus sebagai Raja yang dijanjikan, bila mana ia diurapi oleh Bapa itu sendiri. Ini adalah pertabalan Yesus sebagai Raja yang dinubuatkan kepada Daud secara spesifik, yang dinubuatkan oleh para nabi, yang dinubuatkan dari awal lagi. Dia sudah datang. Dan di dalam pembaptisan ini, secara alam semesta adalah pertabalan Yesus sebagai Raja yang diurapi. Dan kita boleh lihat itu di dalam 2 Samuel pasal 7 seperti yang saya katakan tadi, ayat 12-16. Mazmur, Daud juga menyanyikan itu dalam 89 ayat 27, dan dikutip oleh Ibrani di dalam pasal 1 ayat yang kelima, menyatakan bahwa inilah dia anak tunggal Allah itu, anak yang dikasihi Bapa itu, anak tunggalnya yang disebutnya sebagai anak tunggal, anakku, datang sebagai Raja, secara sah memulakan pelayanannya, secara sah memulakan misi penyelamatannya. Jadi kita tahu minggu lalu kita belajar salah satu misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan setan, menghancurkan kuasa-kuasa iblis, menyelamatkan kita daripada genggaman iblis, membebaskan daripada dosa. Jadi sekarang waktu Yesus memulakan pelayanannya, waktu dia dibaptiskan, maka mulailah pelayanan misi Tuhan Yesus. Ya, kita tahu minggu yang lalu kita lihat pertama kali Markus menyatakan bahwa Yesus dibawa ke Kapernaum. Pelayanan pertamanya adalah mengajar dan juga mengusir setan di sinagog. Jadi itulah peranan dia, ia yang diurapi oleh Yesus. Jadi Yesus sebagai Raja keturunan Daud, Raja Israel yang sejati. Ya, keturunan Daud, mana-mana ada banyak anak Daud, Solomon dan keturunan-keturunan selepas itu. Tetapi tidak ada yang sejati. Bukan itu yang dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan adalah Yesus Kristus. Dia adalah Raja Israel yang sejati, yang kerajaannya tidak akan berakhir sampai ke hari ini. Jadi saudara, kita sangat puji Tuhan. Melalui Yesus, kita telah dijadikan Tuhan Bapa itu sebagai anak-anaknya. Haleluya. Jika bukan karena Yesus, tidak mungkin kita tidak akan mendapat gelaran anak-anak Tuhan. Oleh karena Yesuslah kita dapat menjadi anak-anak Tuhan. Sebab dia adalah anak Bapa itu sendiri. Lalu melalui Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus akan juga mendapat gelaran anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua saudara, bagian yang kedua, frasa yang kedua yaitu yang kukasihi. Nah, kita boleh ambil ini sebagai dua perkara. Kalau itu bermaksud gelaran yang dikasihi, ini menekankan akrabnya ikatan kasih sayang di antara Tuhan Bapa dan Anak, tanpa menghilangkan kekuatan deskripsinya. Dalam kata lain, apabila kita melihat gelaran, yaitu yang kukasihi ini, itu melambangkan suatu perhubungan yang akrab, ikatan kasih sayang di antara Bapa dan Anak, yang tidak dapat dipisahkan. Sama hakiki, sebab Yesus itu datang daripada Bapa. Ia diperanakan daripada Bapa. Jadi kalau ia diperanakan daripada Bapa, maka akrab perhubungan itu luar biasa. Oke? Jadi kalau itu disebut sebagai deskripsinya ada anak tunggal. Ya, dia anak tunggal, yang dikasih anak tunggal. Kita boleh baca itu dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 22 ayat 2, 12, 16. Yeremia juga sebut anak tunggal, pasal 6 ayat 26. Amos juga menyebut tentang anak tunggal itu dalam pasal yang ke-8 ayat 10. Di dalam Zakaria pasal 12 pun dia juga menyebutkan dia yang disebut sebagai yang dikasih itu adalah anak tunggal Bapa yang dijanjikan. Dan juga Perjanjian Baru juga menyebut hal yang sama, yaitu dalam ayat yang pertama Yohanes pasal 1 ayat 14, ayat 18, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 17. Jadi ini deskripsi tentang anak yang dikasih itu. Siapa dia? Anak tunggal itu.
Ya, anak tunggal itu ya yang disebut oleh Tuhan sebagai yang dikasihinya adalah anaknya yang tunggal. Yang disebut dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Jadi kita tahu bahwa apabila ia sebut anak itu yang dikasihinya sebab dia datang daripada Bapa, sebab kasih itu sendiri adalah salah satu sifat Tuhan Bapa yang terulung. Allah Bapa tidak boleh lari daripada kasih. Itulah sifatnya yang terulung, antara yang terulung. Jadi kasih itu sifatnya. Jadi di kayu salib kita melihat kasih Tuhan kepada kita dengan anak tunggalnya yang dia sangat kasihi. Dalam kata lain, mungkin kita tanya, macam mana saya tahu Tuhan itu sangat mengasihi saya? Macam mana saya tahu Tuhan itu kasih? Wahai saudara, kita melihat kasih Bapa itu kepada kita di kayu salib. Dengan mengorbankan anak tunggalnya yang dia sangat kasihi, disalibkan menanggung dosa kita. Apa kita belum tahu betapa Allah itu mengasihi kita? Pandanglah salib. Kita akan melihat satu perkataan, kasih. Dia mengasihi kita dengan mengorbankan anak yang sangat dikasihinya. Disalibkan, menggantikan kita. Jadi apabila Tuhan berkata, Engkaulah anakku yang aku kasihi. Datang daripada Bapa itu sendiri. Mengasihi dia. Yang sangat dikasihinya. Karena dia mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Kita bersyukur oleh karena kita mempunyai Tuhan yang seperti itu. Lalu poin yang terakhir, yang ketiga. Frasa yang ketiga dalam ayat ke-11. Kepadamulah aku berkenan. Wah, ini suatu hal. Ini bercakap tentang misi Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus datang seperti yang kita tahu, salah satu misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Dia ada satu mission yang luar biasa. Missionnya adalah untuk mengalahkan kuasa setan. Missionnya adalah untuk mengalahkan orang kuat itu yang menawan kita. Seperti yang kita dengar minggu yang lalu. Misi Tuhan Yesus adalah untuk membebaskan daripada dosa. Menyelamatkan kita. Jadi dia sebagai raja. Raja yang memerintah. Sebagai raja dia punya misi dunia ini. Menyelamatkan kita. Dan Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Ini indikasi tidak ada had masa dan waktu. Tuhan Bapa berkenan kepadanya sepanjang masa. Dalam kata lain, apa saja yang perbuatan Yesus, apa saja yang dia ajarkan, apa saja perbuatannya, dan sebagainya, Tuhan sangat berkenan kepada apa yang dia laksanakan. Dalam kata lain, Yesus taat melakukan misinya, malah sampai mati. Itu sebabnya Allah berkata, Bapa di surga, aku sangat berkenan kepadamu. Sebab Yesus melaksanakan misinya dengan penuh taat setia sampai mati. Ya, kita berkenan kepada orang karena dia menyenangkan hati kita. Begitulah Bapa dengan Yesus. Sangat berkenan kepadanya. Jadi Yesus sebagai hamba Tuhan Bapa yang dia pilih, yang diperkenankan dan diberikan rohnya. Ya, Yesus adalah hamba Tuhan. Yang dipilih Allah, dia sangat berkenan kepada dia. Dan kepadanya lah dia memberi rohnya. Seperti yang dicatat dalam Yesaya pasal 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihat, daripada Yesaya sendiri. Lebih 500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Tuhan telah menyatakan tentang Yesus kepada Nabi Yesaya. Yaitu kepadanya lah dia sangat berkenan. Ke atasnya dia menaruhkan rohnya. Waktu Yesus dibaptisa, Roh Kudus itu datang hingga kepada Yesus dalam bentuk burung merpati. Dan dia akan melaksanakan hukum Tuhan dengan penuh taat setia kepada bangsa-bangsa. Saudara, oleh karena Yesus adalah anak Tuhan Bapa, oleh karena Yesus adalah sah oleh Bapa, oleh karena Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, maka lain tak bukan Yesus adalah Mesias itu sendiri. Haleluya.
Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan Tuhan. Penyelamat dunia. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dalam misinya, menyelamatkan kita. Menghancurkan kuasa-kuasa setan. Membebaskan daripada kuasa maut. Jadi ketiga-tiga pribadi Tritunggal itu terlibat. Sewaktu pertabalan Yesus, waktu dibaptiskan. Bapa bersuara dari surga. Dan anak-anak itu sendiri sedang dibaptis. Dan Roh Kudus turun ke atas dia. Nah, sebagai aplikasinya, saudara, Yesus diakui oleh Tuhan Bapa sebagai anaknya yang dikasihi dan berkenan kepadanya. Maka dia layak dipercaya dan disembah. Sebab dia adalah Tuhan. Ingat, Yesus adalah anak Tuhan. Artinya dia adalah Tuhan. Maka dia layak untuk dipercaya dan disembah. Saudara, mari kita mengingatkan diri kita tentang khotbah Petrus yang pertama di Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 4 yang ayat ke-12, Petrus berkata kepada pendengarnya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita boleh diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Saudara, tidak pernah Allah Bapa di surga itu memberi gelaran anakku yang kukasihi kepada mana-mana nabi. Kepada Adam malah tak pernah sebut dia anaknya. Kepada Abraham tak pernah disebut anaknya. Kepada Nuh tak pernah disebut anaknya. Kepada Musa tak pernah disebut sebagai anaknya. Kepada nabi-nabi sebelum Yesus tidak pernah disebut sebagai anaknya. Kepada Yohanes Pembaptis sendiri Allah tidak pernah sebut anakku. Hanya kepada Yesus Allah berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepada engkau. Dalam kata lain, baik sebelum dan selepas Yesus, tidak pernah Bapa, Sang Pencipta Langit, Bapa Surga itu memberi gelaran kepada mana-mana manusia sebelum dan selepas Yesus sebagai anakku. Hanya kepada Yesus. Jadi saudara, dalam apapun keadaan situasi kita pada hari ini, susah yang perit, susah, mari kita dihiburkan, dikuatkan dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Ingat, kita memiliki Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat kita. Dia adalah yang Maha Kuasa. Jadi apa yang dapat memisahkan kita daripada Yesus? Tidak ada. Pandemik COVID-19 dapat memisahkan kita dari Yesus? Bukan. Ini bukan masa bagi kita untuk membelakangi Yesus. Ini bukan masa kita untuk melarikan diri daripada Yesus, melupakan hal-hal yang berkenaan dengan Yesus. Sebenarnya saudara, inilah masanya kita semakin dekat dengan Yesus. Inilah masanya kita datang kepada Dia yang disebut oleh Bapa di surga itu anaknya yang dikasihinya dan sangat berkenan kepadanya. Oleh itu mari kita berpaut taat kepadanya dalam apapun situasi. Mari kita datang kepada Yesus. Teguhkan iman kita. Kalau kita sudah lama menjadi orang Kristen, ini masanya kita semakin taat dalam iman kita. Kalau kita masih suam-suam kuku dalam iman kita, ini bukan masanya kamu berdiri di atas pagar, datang kepada Yesus. Jika kamu belum percaya kepada Yesus, ini masanya, peluangnya diberi oleh Tuhan untuk percaya kepada Dia, yang hanya Dia yang diperkenankan oleh Tuhan. Tidak ada nama lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kami memiliki anak-Mu Yesus Kristus, yang Kau beri kepada kami, anak-Mu yang Kau kasihi, dan Engkau telah menunjukkan kasih-Mu melalui Dia di kayu salib untuk membebaskan kami. Dan kami sedang hidup menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Teguhkan kami, supaya kami tetap teguh berpaut percaya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dalam apapun keadaan Tuhan, kuatkan kami, supaya kami dapat bersama-sama dengan Dia memerintah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita mengucap syukur dengan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita meresponinya dengan doa ini bersama-sama. Tuhan, Engkau besar dan perkasa, mulia, indah serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Mari kita meneguhkan iman kita menurut pengakuan iman Naisi bersama-sama. Aku percaya kepada satu Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Tuhan yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Tuhan dari Tuhan, terang dari terang, Tuhan yang sejati dari Tuhan yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami masih diberi napas baru dan berkesempatan untuk bersama pada pagi ini. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan kuduskan kami agar tiada yang menghalang doa ini untuk sampai kepadamu. Pertama, untuk dunia, terima kasih karena akhirnya vaksin untuk COVID dapat dihasilkan, dan semoga proses penambahbaikan tetap dapat dilakukan. Tetap memberikan hikmat kepada para saintis yang bertugas. Kami berdoa untuk proses penghilangan dan juga pengagihan ke seluruh dunia agar berjalan dengan baik dan lancar. Untuk negara kami Malaysia, kami mau serahkan semua pemimpin yang ada supaya mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk kebaikan negara dan rakyat, berhikmat dalam menyelenggarakan ekonomi dan penularan virus COVID. Kami juga mahu berdoa untuk semua frontliners di bahagian hospital dan keselamatan, supaya mereka tetap dilindungi, memiliki dedikasi, kekuatan, dan kesehatan. Lindungi keluarga mereka masing-masing. Untuk gereja kami Saint Mary, Embo berdoa untuk para pelayan kami sepenuh masa maupun yang separuh masa, agar ada hikmat di dalam administrasi dan pekerjaan, supaya mereka sentiasa memiliki hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Cukupkan keperluan fisikal mereka sekeluarga, lindungi keluarga mereka. Untuk PBM pula, kami mau berdoa untuk para pemimpin kami yang ada, supaya tetap setia dalam tugasan dan masih berkobar-kobar melakukan yang terbaik untuk pelayanan masing-masing. Juga hikmat dalam mengendalikan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Kami mahu berdoa untuk jemaat yang sakit pada ketika ini, supaya apapun penyakit mereka, Engkaulah yang akan menyembuhkan, memberikan penghiburan, dan juga kekuatan hati agar tetap percaya terhadap Engkau. Untuk jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan pada saat ini,
supaya Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dan yang baik. Dan akhir sekali, untuk setiap kami yang ada di dalam PBM, supaya sentiasa hidup takut dan berkobar-kobar untuk Engkau. Dan supaya kami juga tidak akan lemah, tetapi tetap kuat di dalam rohani kami. Terima kasih karena kami percaya bahwa Engkau sudah mendengarkan doa tadi, sudah pun menjawabnya sesuai dengan masa dan waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin. Hukum-hukum Tuhan. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang pertama. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bersama-sama, Tuhan kasihilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Mari kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa mengasihi kita, membebaskan kita dari segala dosa kita, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa seperti yang telah Kristus ajarkan kepada kita, doa Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Syukur. Tuhan kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Oke, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekarang adalah masa untuk pengumuman. Jadi pada pagi ini, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh datang beribadah online, dan kita bersyukur juga oleh kerana bukan saja kita yang di Saint Mary menyertai kita pada pagi ini. Jadi salam dan shalom untuk semua kamu yang sedang mengikuti kebaktian setiap Ahad. Saya percaya kamu diberkati dan kamu dibangunkan dalam iman. Jadi puji Tuhan karena juga kamu share link ibadah kita dengan rakan-rakan kamu dan sebagainya. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Jadi untuk pengumuman kita pada pagi ini, saudara, ada dua saja. Yang pertama yaitu tentang kelas pembaptisan dan juga bertetap yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Jadi bagi kamu yang sudah mendaftar, kamu tunggu saja bila jadwal akan dikirimkan bagi kamu. Dan juga bagi kamu yang ingin dibaptis, baik orang dewasa maupun baby, kanak-kanak, sila daftar sekarang. Ya, seperti yang telah diumumkan minggu lalu,
nyatakan kehendak kamu dan kami akan menghantar link pembaptisan borangnya kepada kamu. Dan menurut Lerida Romeo, tarikh tutup pendaftaran untuk kelas pembaptisan dan juga bertetap adalah pada 26 hari bulan Januari ini, ya, bersamaan dengan hari Selasa akan datang. Jadi silalah mendaftar sebab setelah tarikh ditutup nanti maka kelas akan dimulakan. Jadi ambil perhatian untuk kita semua. Yang kedua saudara, yaitu ini yang paling penting. Jadi biasanya setiap tahun permulaan tahun bulan Januari kita akan mengadakan mesyuarat agung kita. Biasanya kita akan adakan mesyuarat agung kita pada minggu yang terakhir setiap tahun bulan Januari. Tetapi memandangkan tahun ini kita mempunyai masalah pandemik COVID-19, maka kita sedang berpikir bagaimana untuk mengadakan mesyuarat agung kita ataupun AGM kita. Sebab arahan menurut perlembagaan negara, gereja kita, constitution gereja kita, kita yang pelayanan-pelayanan ini dulu harus mengadakan mesyuarat agung kita, dan laporan kita akan dibagikan kepada gereja besar untuk dibaca pada AGM umum gereja nanti pada bulan April. Jadi oleh demikian kita telah bersetuju, Kompel telah bersetuju untuk mengadakan AGM kita pada 27 hari bulan Februari. Ingat sekali lagi, saya ingatkan, yaitu AGM ataupun Mesyuarat Agung PBM akan kita adakan pada 27 hari bulan Februari, yaitu pada bulan depan. Dan cara kita mengadakan AGM kali ini sungguh menarik sekali. Kita akan adakan AGM kita menggunakan Zoom. Jadi kita akan hantarkan link Zoom itu kepada semua kita jemaat supaya jemaat boleh ikut di dalam mesyuarat agung kita pada 27 hari bulan itu. Jadi saya menggalakkan jemaat untuk bersedia dan juga tolong masuk dalam Zoom pada 27 hari bulan Februari nanti untuk mesyuarat agung kita. Jadi jemaat, itu saja pengumuman kita pada hari ini. Jadi harap maklum dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita terus mengangkat kesyukuran kita dan mengangkat lagu kita sebagai respon kita secara pribadi pada firman Tuhan hari ini. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan
penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita akan katakan bersama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi ini. Seperti biasa, alangkah baiknya kalau kita pulang bersurai dan berhenti dalam ibadah ini setelah kita mohon berkat dari Tuhan dan pengutusan dari Tuhan. Jadi saudara, sebelum kita pulang, terimalah berkat dan juga pengutusan. Jemaat sentosa Tuhan yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Tuhan dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Tuhan yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan sama-sama dalam nama Kristus. Amin. Selamat hari Ahad. Jumpa lagi dalam ibadah kita minggu hadapan.